Para pemirsa Danos and Friends, jumpa kembali dengan saya Danos. Tentu para pemirsa agak bingung, ini di mana nih Danos ini? Kadang sudah di sini, kadang sudah di sini. Ini saya ada di satu tempat yang sangat-sangat spesial dan acaranya spesial. Ya, saya ke sini, ya kan, atas bukan hanya undangan, memang saya kepingin datang ini. Kenapa? Karena gerakan dari Roh Kudus bicara, ya, untuk membuat pembaruan terutama di AKBP di bidang koinonia. Tentu pemirsa bingung, apa sih ini dibicarakan? Nah, ini di sini adalah deklarasi Pendeta Golkaria Nenggolan MTH, ya, Inang. Pendeta Golkaria Nenggolan MTH. Tapi sebelum sampai ke Inangnya, saya mau bicara dulu dengan Amang, ya, suami dari Inang ini yang marga Sidabutar, dan dia sangat care ya. Oke, kita lihat ya. Nah, inilah Amang Sidabutar. Silahkan Amang memperkenalkan diri kepada pemirsa Danos and Friends. Iya, selamat sore kepada para pemirsa. Saya senang bisa diundang kepada Danos dan Friends. Pada kesempatan ini, ketika inilah profil dari Amang Sidabutar, suami dari Pendeta Golkaria Nenggolan. Silakan Pak Amang Sidabutar berkenalkan diri. Terima kasih kepada para pemirsa Danos dan Friends, ya, atas kehadirannya ke tempat kami dalam deklarasi Pendeta Golkaria Nenggolan yang akan maju pada periode sinode yang akan datang sebagai kadet koinonia. Ya. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Danos dan Friends bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan satu suara hati yang tulus, sehingga bagaimana HKBP lebih baik harapan ke depannya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Sidabutar, ya, tentu kan Bapak terus mendampingi Inang Golkaria ini ya, kemanapun Inang ini jalan, pelayanan ya. Kalau saya lihat dari cerita Inang ini, sepak terjangnya pelayanannya sudah kemana-mana saya lihat ya. Bahkan sana ditempatkan ke Jerman. Oke, maaf nih Amang, ya, saya panggil Amang lah ya. Amang, sebagai seorang suami, apakah pernah ada terganjal? Gimana sih ini istri bahasa Jakarta, istri gue ini dan pelayanan ini gimana? Sejujurnya Amang kita bicara. Oke. Itu memang ya, biar bagaimana sekalipun sedikit ganjalan itu pasti ada. Ada, ya. Secara khusus apabila nanti ada urusan ataupun ya urusan keluarga lah, ya. Kebanyakan saya sendiri yang akan menghadapi. Tapi buat kami secara pribadi, karena itu sudah komitmen, khususnya kepada saya pribadi, sudah komitmen dari awal, dimanapun Inang ini ditempatkan, saya tetap bisa mendampingin, karena itu tidak akan menghalangi profesiku, ya. Dan memang secara internal HKBP kami tidak mencampuri, tapi kalau untuk melakukan pelayanan kami tetap lakukan. Dan salah satu contoh sebetulnya saya masih pegang satu hadiah atau kenang-kenangan dari almarhum Emeritus Simarmata ketika Eporus. Begitu beliau datang berkunjung ke Jerman saat itu, yang menyatakan bahwa Pendeta Golkaria satu-satunya pendeta yang berhasil ditempatkan ke Jerman. Sehingga dia dengan tulus memberikan kami satu hadiah untuk itu. Kalau kita pikir memang keberhasilan yang kita lakukan, awalnya kita memang agak bingung ya. Karena bagaimana kita mau melayani orang Jerman yang notabene awalnya pelayan itu datang dari sana. Tapi Roh Kudus tetap bekerja dalam keluarga. Kita diberikan motivasi, kita diberikan spirit, ya, melalui kemampuan yang kita dapatkan, melalui kemampuan yang kita peroleh. Salah satu contoh, kebetulan musik tradisional saya sangat paham dan menguasai. Itulah yang saya ajarin di Jerman ketika itu, sehingga keberhasilan itu boleh dibilang yang tadinya cuman 20-30 orang jemaat
ketika kita masuk ke gereja di Jerman, tapi dengan mempergunakan anak-anaknya kita ajarin, sehingga kita tampilkan di gereja. Mereka lah yang kita suruh memanggil abangnya, kakaknya gereja. Oke, Pak Sidabutar ya. Tadi Bapak mengatakan ya walaupun ini dalam tugas Bapak sehari-hari ya, bagaimanapun ini kan istilahnya bukannya saya katakan berlawanan, tapi ini lain ya. Bapak sebagai seorang Bapak hari-hari sebagai apa, Pak? Saya lawyer. Lawyer ya, oke, lawyer ya. Adalah hubungannya dengan ini begitu ya. Jadi gini, Pak Sidabutar, bagaimana yang Bapak lakukan dalam mensupport Inang ini di dalam kegiatannya, pelayanannya di gereja, sehingga kalau kita lihat, kalau saya baca biografinya tadi, kemudian saya browsing biografinya, itu untuk usia muda, maaf saya katakan usia muda, itu suatu prestasi yang agak moncer lah saya katakannya. Bagaimana Amang sendiri, bagaimana Amang? Ya itu sih kita memang sangat berterima kasih, tapi yang pasti semua yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Itu adalah memang berkat dari Tuhan. Amin. Ya, itu Amin. berkat dari Ya. Tuhan. Kenapa saya bilang? Memang selama ini saya mengajarin anak-anak, secara khusus remaja Naposo. Ya. Saya kalau bahasa Jerman bilang freiwillig, gratis. Gratis. Tidak ada istilah pakai bayar. Kalau baru tahu apa yang Amang tularkan ilmu itu? Kalau di Jerman waktu itu saya mengajarkan ada garantung, Oh. seperti kulintang, Ya. ada taganing, Tadi. terus ada suling, ada kecapi. Nah, jadi hampir semua musik tradisionalnya kita ajarkan. Oke. Iya. Menarik sekali ini ya. Bayangkan Pak Pemirsa, Pak Sidabutar ya, seorang pengacara handal tetapi menguasai musik. Ini ya jarang loh seperti ini, menguasai musik dan benar-benar hidupnya pure pelayanan, saya lihat begitu ya. Dan kalau aku lihat juga di dalam keluarga, untuk anak-anak sendiri mendukung ya kegiatan Mendukung. ini. Sangat mendukung ya. Dan memang anak awalnya kita ajarin. Oh gitu. Sehingga anak saya sekarang jadi guru sekolah minggu, Oh. yang perempuan main piano, Ya, yang laki main gitar. ya. Kadang-kadang mereka change, Oh gitu. yang perempuan jadi main gitar, Ya, dan dia solo juga, Solo. pemain vokal juga. vokal. Anak yang main piano. Jadi Piano. semuanya bisa. Sehingga kalau seperti di gereja kami sekarang, saya mengajarin saksofon, saya mengajarin bagaimana menggunakan partitur yang baik untuk lagu-lagu gereja. Nah, tapi secara khusus musik yang saya kuasai itu adalah untuk gereja, pelayanan Player gereja. gereja ya. Iya. Anak paling besar sekarang umur? Anakku sekarang umur 22, jalan 23. Sudah Desember selesai ya? 23. Sekolahnya udah selesai ya? Sudah puji Tuhan sudah kerja Betul. sementara, Iya. tapi belum itu cita-citanya. Iya. Yang nomor 2? Nomor 2 arsitektur, Arsitektur. mungkin 25 ini sudah Saya. selesai. Tapi sekarang lagi kondisi KKN. Kalau tidak salah 25 lah dia selesai skripsinya. Oke. Jadi Pak Sidabutar nih, terima kasih ya untuk wawancara kita ini tentang gimana Inang Pendeta Golkaria Nenggolan, dan saya yakin ya Inang ini mencalonkan menjadi koinoni ya, kabit koinoni ya, bukan karena jabatan apa-apa, tapi karena pelayanan pure. Ini saya pernah wawancara Inang ini di Petojo, dan saya sudah tahu dari pribadinya dan sebagainya. Terima kasih Pak Terima kasih. Sidabutar. Tentu Pak Mirsa bingung ya, kenapa saya mewawancari terlebih dahulu tentang suami dari Inang ini? Karena keberhasilan dari apapun itu dia tanpa dukungan dari keluarga yang penuh, itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan ya, nol. Oke, berhasil tapi kering adanya. Dan kita lihat bagaimana Amang ini dan keluarga mensupport itu semua. Oke Pak Mirsa, nanti kita lihat deklarasi di sini ya, yang didukung oleh semua para pendeta di notabene-nya di Jabodetabek ya. Mereka datang bukan untuk untuk jor-joran kampanye seperti istilah dunia, tidak. Sama-sama mereka menginginkan pembaruan
di bidang koinina di HKBP yang kita cintai, HKBP Naulon ini. Oke Pak Hamzah, kita akan lihat sebentar lagi ya. Salam sejahtera kami. Oke, yuk. Iya.